Makasih banyak, Masya Allah, Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam semuanya teman-teman sekalian. Jadi hal-hal seperti ini bisa dikembangkan ke depannya, teman-teman kita yang Kristen diajak diskusi seperti ini untuk memperlihatkan kepada dunia luar bahwa debat itu hanya sebatas debat, tetapi di dunia nyata kita itu saling mengasihi satu sama yang lain. Kita boleh keras di dunia debat karena kita masing-masing memperjuangkan argumentasi, apalagi membahas tentang kepercayaan, keyakinan, iman. Akan tetapi dunia nyata kita adalah tetap saudara sebangsa dan setanah air. Nah, terkait materi penyaliban ini, kesimpulan akhir dan kesimpulan awalnya itu adalah salib ini pemikiran Tuhan atau pemikiran manusia. Itu dulu. Adanya Yesus disalib itu pemikiran manusia atau pemikiran Tuhan. Karena ketika Matius mencatat di Matius 16 nomor 23, ternyata latar belakang sampai Simon menarik Yesus ke samping itu karena Petrus berpikir ini Yesus kalau terus ke sana dia akan mati disalib. Itu pemikiran manusia. Maka Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, engkau adalah batu sandungan bagi Tuhan." Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Apa yang dipikirkan oleh Tuhan? Orang yang dikasihi, orang yang disayangi, orang yang dilindungi tidak akan mungkin dibiarkan mati dibunuh oleh musuhnya. Itu tidak mungkin. Maka Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengutus orang mulia ini itu akan menjaga di setiap jalannya, sehingga meskipun orang berencana, iblis berencana untuk berkongkong-kongkong mencelakai Yesus, Tuhan yang mengasihinya tidak akan membiarkan itu terjadi terhadap dirinya. Makanya ketika Petrus berusaha untuk menggagalkan Yesus pergi menemui mereka, Petrusnya mengatakan, seakan-akan dia berkata, ini tafsiran pribadi, seakan-akan Yesus berkata bahwa kamu itu menyepelekan Tuhanku. Tuhanku tidak akan mungkin membiarkan aku ini celaka. Dia akan menyelamatkan aku. Makanya dia berdoa. Sesaat sebelum penangkapan beliau berdoa, Bapak, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Lalu seorang malaikat menampakkan diri dari langit untuk memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga sehingga dia berdoa semakin bersungguh-sungguh sampai peluhnya seperti titik-titik darah yang berjatuhan ke tanah. Pertanyaan muncul, Yesus berdoa, malaikat turun memberikan kekuatan. Apa tujuannya kekuatan ini diberikan oleh malaikat? Persiapan terangkat ke langit atau persiapan terangkat disalib? Nah, sementara orang disalib tanpa malaikat bisa bertahan sampai berminggu-minggu nggak mati. Lah ini yang disalib baru 3 jam sudah mati. Lalu malaikat fungsinya apa? Bukan larinya ke salib. Fungsi malaikatnya adalah menantang Yesus agar mengangkat Yesus terangkat ke langit sebagaimana ketika Yesus dicobai iblis. Kata iblis, Yesus ada tertulis tentang engkau. Jikalau engkau adalah Mesias, anak Elohim, maka Elohim akan mengutus malaikatnya agar menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Benar, itu tertulis di Mazmur 91, nomor 11, nomor 12. Jadi kembali kepada kesimpulan saya nih, bahwa apakah penyaliban itu pemikiran Tuhan atau pemikiran iblis? Kalau pemikiran Tuhan, kenapa iblis pada terlibat? Iblis merasuki Yudas, tentara imam kepala mahkamah agama membuat kesaksian palsu, tipu muslihat dan seterusnya. Masa pemikiran Tuhan bersama dengan iblis ingin menyerahkan Yesus, ingin menyalibkan Yesus? Masa pemikiran Tuhan sampai Yudas harus berkhianat? Masa pemikiran Tuhan iblis merasuki Yudas dan seterusnya? Itu bertentangan. Jadi kesimpulan saya, penyaliban itu adalah pemikiran iblis. Yesus disalib itu adalah pemikiran iblis. Yang benar, Yesus itu diselamatkan dari salib. Itu baru pemikiran Tuhan. Demikian, silakan. Mantap, Panglima. Silakan Luga. Kang, mana suaranya mereka? Si Akang nge-mute itu. Jadi nggak masuk ke sini. Lanjut. Gitu. Jadi kalau memang Muslim meyakini ya Yeshua itu diangkat ke langit sehingga tidak disalibkan, kami harus hormati. Ya, tapi kalau kita baca apa adanya dokumen Kristen, ya itu yang disalib memang Yeshua. Enggak, karya dulu siapa? Sekali lagi ya, yang tercatat di sini itu bukan karya iblis dan bukan karya Bapa. Gitu. Itu adalah penafsiran, itu adalah ajaran. Yang tercatat adalah itu konspirasi yang dilakukan imam besar pada saat itu.
Itu tercatat. Itu nggak bisa bantah apa yang tercatat di dalam naskah. Tapi mereka berbuat jahat kan cenderung adalah pengaruh iblis. Sekali lagi ya, kalau kita misalnya ya ada di dalam satu penghakiman, itu terdakwanya ngomong, itu iblis yang salah. Saya membunuh itu karena iblis. Bebas semua tahanan. Gitu. Jadi kita nggak bisa di dalam kondisi ini ya menyalahkan iblis itu nggak bisa. Kita harus bertanya ya, yang salah itu siapa? Jadi oke kalau enggak Ini ya, kalau kita ingin menjelaskan sesuatu film, kebetulan Pak Deddy sini sutradara film, jangan kita ceritakan film itu setengah doang. Bapak ini mengizinkan Yesus disalib, bangkit di hari yang ketiga. Nah kalau itu rencana iblis, emang iblis merencanakan Yesus bangkit di hari yang ketiga? Ya Bapak ini. Sebentar dulu, iblis nggak bisa membangkitkan orang mati. Kalau iblis bisa bangkitin orang mati, gue nyembah iblis sekarang. Ngapain gue nyembah Yesus? Itu nggak? lu jangan marah-marah kan? Nggak, ini karena ketegasan aja. Jadi Yesus bangkit di hari yang ketiga itu bukan rencana iblis, karena yang namanya penyaliban di Matius pasal 17 dikatakan anak manusia akan disalibkan dan bangkit di hari yang ketiga. Jadi filmnya harus selesai. Nah, di sini menceritakan satu film di pertengahan langsung pulang, langsung cerita. Jadi kita jelaskan dulu kepada Edis yang jelek, yang hitam, yang tinggal di Amerika. Dengerin. Serang fisik lo. Habis dia udah kelewatan gitu loh. Menghina agama Kristen gitu loh. Yesus ini kan mati, bangkit di hari yang ketiga. Berani nggak Edis mengatakan kebangkitan Yesus itu adalah rencana iblis? Nggak berani dia. Dia kan main setengah film, baru dijualan, baru dapat donasi, lama-lama ditangkap polisi. Kan begitu. Sekarang saya tanya, kebangkitan Yesus rencana Allah atau iblis? Jangan maksa orang dong. Enggak, biar Bang Juma nanti yang jawab. Biar Bang Juma yang jawab. Yang bangkit iblis masalahnya. Yang bangkit iblis. Sekarang pertanyaannya ke Bang Juma semua nih. Sebaiknya itu Yesus ini dibiarkan mati atau diselamatkan? Bang Juma dulu jawab sana. Ya, kalau saya ya sebagai bagian dari Bang Luga yang selalu baca Bible kan gitu ya. Terlepas itu hanya terjemahan. Yesus sendiri di 3 data di dalam Bible yang saya temukan. Seperti yang diceritakan, yang disampaikan oleh Bang Luga tadi, bahwasanya Yesus berkata bahwa dia harus meninggalkan bumi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dirinya, yang ada di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Itu dulu. Terlepas itu benar, ya wallahu alam bisawaf. Itu yang muncul di dalam Matius 26 nomor 24, Lukas 24 nomor 44, Lukas 22 nomor 22. Apa kata Yesus? Aku harus pergi meninggalkan bumi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Nabi-Nabi, dan juga dalam kitab Mazmur. Taruhlah kita ngambil kitab Mazmur. Bagaimana perginya Yesus meninggalkan bumi? Bisa kita lihat dari khotbah Petrus. Apa kata khotbah Petrus? Jasadnya tidak mengalami kematian. Jasadnya tidak ditinggal di kubur, melainkan dia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Siapa tangan kanan ini? Tangan kanan ini malaikat. Kemudian ketika Yesus berkata bahwa harus tercapai atau tergenapi yang ada di dalam kitab para nabi dan kitab Mazmur. Contoh, di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus ini adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Siapa ini? Yesus kan? Yesus. Berarti batu penjuru sama dengan Yesus. Yesus sama dengan batu penjuru. Ya, yes. Nah sekarang kita lihat di dalam Mazmur 118. Apa yang tertulis di situ? Batu penjuru. Kenapa batu penjuru ini? Batu penjuru ini berkata, aku tidak akan mati dan Tuhan tidak akan menyerahkan aku kepada maut. Yesus loh yang berkata, harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Petrus berkhotbah bahwasanya Daud telah menubuatkan tentang Mesias, yaitu Yesus, bahwa jasadnya tidak mengalami kematian, tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Berarti tidak mengalami kematian. Nah, ucapan di dalam Mazmur 118 nomor 17, aku tidak akan mati, aku ini adalah batu penjuru. Berarti Yesus. Kalau aku tidak akan mati, lalu siapa? Yang kemudian yang diterangkan dalam Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Nah, artinya bahwa memang Yesus itu tidak mati berdasarkan data yang ada. Karena latar belakang Yesus ingin dibunuh bukan karena dosa. Bukan.
tadi Saudara Aldo membacakan di dalam Yohanan 11 nomor 45 dan seterusnya sampai nomor 57 itu jelas bahwa orang-orang yang sebagai tuan rumah saat itu ingin membunuh Yesus karena alasan apa? Alasan politik, ekonomi. Karena orang Roma mengancam akan merampas bangsa Yahudi ketika mereka kemudian tidak membunuh Yesus. Maka mereka berkongkol-kongkol ingin membunuhnya. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah Tuhan yang mengasihi Yesus akan membiarkan Yesus dibunuh hanya gara-gara faktor ekonomi politik? Hanya karena ingin memuaskan kemudian orang-orang Yahudi tentang duniawi, karena ketakutan bangsanya dirampas sama tentara Romawi, bangsa Romawi kala itu. Kan tidak mungkin. Maka yang benar terjadi sesuai dengan yang Yesus katakan. Dia terangkat karena Tuhan menginginkan itu. Jadi kenapa tadi di awal saya mengatakan apakah salib itu iblis yang punya pemikiran atau Tuhan? Karena Yesus sendiri yang mengatakan itu. Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yang dipikirkan oleh manusia ketika Yesus mengalami hal itu adalah Yesus akan teraniaya, Yesus akan disalib, Yesus akan dibunuh. Itu pikiran manusia. Tapi pikiran Tuhan apa? Sedikit pun tidak akan pernah tersentuh hal-hal yang negatif terhadap Yesus. Itu pikiran Tuhan. Kalau pikiran manusia, waduh celaka ini Yesus ini. Pasti mati kalau dia dibiarkan ke sana. Maka Petrus menariknya. Maka Yesus mengatakan, enyahlah iblis. Kau hanya batu sandungan. Biarkan aja aku pergi. Menemui mereka. Lihat karya Tuhanku apa yang terjadi. Bisa jadi Tuhanku langsung turun membawa malaikat. Langsung malaikatnya turun. Nah betul. Betul itu. Itulah yang terjadi saudara-saudara. Jadi sekali lagi acuan saya dalam hal ini adalah apakah salib itu pikiran manusia atau salib itu pikiran Tuhan? Ya pikiran iblis atau pikiran Tuhan? Demikian. Gitu Bang Andi, silakan. Lu gak? Tanggapan kamu gak? Matius pasal 17 saya bacakan ayat 22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jadi Yesus sendiri udah ngomong jauh-jauh hari, gua ini nanti. Suara lu kurang kencang. Jadi Yesus sudah sebelum dia disalib dia udah ngomong kepada murid-muridnya, nanti aku akan mati, dibunuh, bangkit pada hari yang ketiga. Itu terlalu jelas itu. Gak perlu lagi ada penafsiran menjelaskan itu. Kurang jelas apa itu? Yesus sudah ngomong dibunuh. Nah, ketika Yesus mau ditangkap, Tanggapi dulu, Bang Juma. Yuk, Ibrani 5 nomor 7 tadi. apa tuh Ibrani 5? Karena kesolehannya, doanya didengarkan, diselamatkan dari maut. Iya, gini, Yesus kan berdoa nih. Karena dia dalam kehidupannya dia taat kepada Bapa. Dia tidak mengikuti keinginan daging atau berdosa gitu loh. Maka Yesus diselamatkan dari maut. Artinya apa? Dia mati kan? Nah, beda. Sebentar. Diselamatkan dari maut. Menyelamatkan dari maut itu artinya bukan berarti Yesus gak dibunuh. Pada hari yang ketiga, putus. Kekuatan maut hancur. Dia bangkit naik ketiga. Itu yang namanya diselamatkan dari maut. Jadi bukan berarti, aku lari dong, lari baru. Mana kau Yesus? Udah hilang. Bukan begitu. Yang namanya diselamatkan dari maut, bangkit hari yang ketiga, selesai masalah. Udah langsung gelar pesta. Itu. Oke, baik. Bang Juma lagi. Bang Juma. Bang Juma, bukan gajinya. Iya, iya. Bang Juma, diselamatkan Iya, Bang dari Andi. maut itu maksudnya apa? Iya, jadi gini. Kita lihat di dalam Yohanes 10 dulu, Bang Luga. Sebelum kita masuk ke data yang Bang Luga bawa tadi. Di Yohanes 10, Yesus berkata, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Oke? Memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Apa maksud pernyataan Yesus ini? Tapi bukan atas kehendakku, namun atas kehendakmu. Ya kalau Tuhan ingin mengangkatku ke atas, ya sudah, aku rela nyawaku terangkat ke atas. Itu yang terjadi. Tapi bukan berarti nyawaku diambil orang. Makanya ketika dikatakan tidak seorang pun mengambil daripadaku. Tidak ada seorang pun yang mengambil daripadaku. Melainkan aku sendiri yang memberikannya. Aku sendiri yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ini sudah tidak sinkron dengan pengakuan Yesus dalam Lukas 22 ini. Sekiranya mungkin cawan ini berlalu, biarlah atas kehendakmu, bukan atas kehendakku. Nah, sekarang dikatakan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ada nggak Yesus berkehendak dalam hal salib atau tidak salib? Tidak. Tidak ada itu. Makanya ketika saudara Luga tadi membaca dalil Matius, saya kasih yang di Markus. Markus 9 nomor 30-31, apa katanya di sana? Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ menuju melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, anak manusia
akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Mereka akan membunuh dia. Tadi dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil daripada aku. Berarti tidak ada seorang pun yang bisa membunuh Yesus. Membunuh dia, bukan bukan dirinya. Dan 3 hari sesudah dia dibunuh, dia akan bangkit. Dia siapa? Orang lain. Bukan aku, sebab aku tidak bisa dibunuh. Sedangkan pengakuan Yesusnya di Markus 9:31 ini, mereka akan membunuh dia. Bisa nggak Yesus dibunuh? Berdasarkan Yohanes 10 nomor 18. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Tidak ada yang bisa membunuhku. Dan 3 hari sesudah dia dibunuh, itu dibunuh. Sementara Yesus tidak bisa dibunuh. Kecuali Yesus memberikan dirinya sendiri. Ada nggak Yesus memberikan dirinya sendiri? Nggak ada. Coba lihat di Bukit Getsemani. Apa yang dilakukan? Dia marah kepada murid-muridnya karena muridnya tidur, tidak mau jaga-jaga. Tidak mau jaga-jaga. Tidak bisakah kamu untuk jangan tidur tapi berdoa saja untuk sejenak? Yesus memarahi muridnya karena ketiduran. Artinya Yesus tidak reda. Buktinya lagi tidak reda. Anda baca di dalam Yohanes 11 yang tadi, yang Bang Romo baca, ya siapa? Aldo baca. Di data nomor 53 yang dikatakan apa? Mulai saat itu mereka sepakat membunuh Yesus. Apa reaksi Yesus? Baca nomor 54-nya. Dan Yesus tidak lagi menampakkan diri di tengah-tengah mereka, melainkan Yesus pergi menghindar kemana? Di bukit yang bernama Efraim. Kenapa dia menghindar? Karena dia tidak mau dibunuh. Begitu Bang Luga. Jadi Yesus itu tidak dibunuh, tapi memang ada penyaliban. Dan penyaliban ini juga mengaku Yesus. Demikian. Bang Ado dulu, nanggapi Bang Ado. Luga deh. Dulu aja. Berat paman. Saya harus singkat-singkat aja gini. Bang Juma ini kan ketika dia tidak hidup di zaman Yesus. Yesus itu kan berkerajaan. Dia pilih 12 orang menjadi pejabat-pejabatnya. Jadi manusia luar, apalagi yang udah lahir di tahun sekian, itu tidak punya otoritas untuk menerjemahkan, menafsirkan, dan memberikan kesaksian tentang Yesus. Yang dikasih nomor 1 mandat itu yang cuma 12. Makanya mereka duduk di atas 12 tahta. Bang Juma duduk di mana? 12 murid Yesus itu duduk di atas 12 tahta. Kenapa? Karena mereka lah perwakilan otoritas kerajaan, karena ini kingdom of God. Kerajaan Tuhan. Kerajaan manusia aja ketatnya bukan main. Lo ketemu lurah aja susah. Apalagi ini ketemu King of King. Wah, itu 24 tua-tua itu. Lo kalau nggak taat kepada 24 tua-tua, lo dipotong, selesai. Nggak ada. Kita nggak butuh penjelasannya lo. Jadi yang berhak menjelaskan siapa Yesus harus perwakilan dari 24 tua-tua itu. Kalau nggak Petrus, Yohanes, Yakobus, Bang Juma nggak bisa. Oke. Bang Juma orang luar. Pertanyaan terakhir, Bang Juma jawab sama Luga. Terakhir nih ya. Siapakah yang menyaksikan Yesus disalib waktu kejadian penyaliban? Apakah ada orang yang bisa dipercaya bahwa ini Yesus anak Maria? Bang Juma dulu. Pertama diceritakan oleh Markus 14 nomor 50, semua murid lari meninggalkan Yesus. Itu dulu. Yang kedua, Lukas 24 nomor 37. Ketika oknum yang sudah disalib ini muncul tiba-tiba di depan murid-muridnya menyangkanya apa? Menyangka melihat hantu. Yang ketiga, coba arahkan pandangan Anda ke Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Ketika Maria datang pada hari Minggu menengok kuburan oknum tersebut, apa yang terjadi? Mereka tidak menemukan oknum ini. Mereka hanya menemukan kain kafan. Lalu pergi menyampaikan kepada ke-11 murid-murid. Apa reaksi murid? Mereka tidak percaya dan menganggap berita itu omong kosong. Lalu Petrus pagi-pagi menuju ke kuburan tersebut. Dan dia tidak menemukan memang mayat di sana. Apa kata Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi ya? Ke-11 murid tak percaya loh itu. Bahkan ketika diceritakan Matius 28 nomor 17-18. Murid-muridnya ragu. Dan yang paling menentukan keadaan pada masa itu adalah ketika mau ditangkap. Siapa yang engkau cari? Yesus dari kota Nazaret. Akulah dia. Ditangkap. Setelah ditangkap, apakah mereka sudah yakin itu Yesus? Enggak. Udah disidang berkali-kali. Udah ditanya berkali-kali. Apakah engkau Mesias? Apakah engkau Mesias? Apakah engkau anaknya Daud? Apakah engkau anaknya Maria? Apakah engkau anaknya Yusuf? Apakah engkau Mesias, anak Allah? Loh, kenapa ditanya begitu? Kalau mereka yakin itu Yesus, tidak perlu lagi ada pertanyaan seperti itu. Nggak perlu. Tapi karena mereka tidak yakin itu adalah Yesus, dan apesnya yang ditanya ini apa katanya? Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang sedang disidang ini siapa? Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang disidang ini yang ditanya, apakah kau anak Allah? Apakah engkau Mesias? Apalagi gunanya aku menjawab? Apalagi gunanya aku bertanya?
Lantas kesimpulan mereka, untuk apa lagi kita mendengarkan jawabannya? Dia sudah mengakui, padahal Yesus orang itu tidak mengaku. Kau sendiri yang mengatakannya, kata-kata oknum tersebut. Mulai sekarang Yesus itu sudah duduk di atas, bukan duduk di sini. Yang di sini itu bukan Yesus. Kenapa kemudian dia tidak mengatakan aku bukan Yesus? Ya karena itu sudah ada campur tangan Tuhan. Apa buktinya? Khotbah Petrus lagi di dalam Lukas Kisah Para Rasul 2 yang tadi itu, bahwa Mesias tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Mesias tidak mengalami kematian, tetapi tangan kanan Tuhan mengangkatnya. Nomor 36-nya, maka seluruh Israel harus tahu bahwa yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, itu yang disalib ini dijadikan Tuhan dan Kristus, sedangkan Yesus jadi Kristus sejak dia dilahirkan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus. Sedangkan ini yang disalib nanti menjadi Kristus setelah disalib. Yang terakhir adalah bahwa Yesusnya sendiri, yang tadi yang saya katakan, Yesusnya sendiri yang berkata bahwa aku tidak akan mati, aku ini batu penjuru. Dan yang tertulis di dalam Mazmur 118 itu adalah Yesus sendiri mengatakan, memang aku harus pergi sesuai yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Sedangkan teman-teman kita selalu menceritakan kepergian Yesus berdasarkan surat-surat Paulus, sementara rujukan Yesus kepada Mazmur, bukan kepada surat-surat Paulus. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan. Dengan matinya Yesus, maka seluruh hukum Taurat dibatalkan. Dia datang untuk menebus seluruh dosa, bukan dosa kita aja, tapi seluruh dosa dunia. Ya itu surat-surat Paulus. Rujukan Yesusnya bukan ke situ. Rujukan Yesusnya ke Mazmur, ke Taurat, dan kitab para nabi. Maka kita harus mencari tuh di kitab-kitab terdahulu. Apa cerita Tuhan tentang Mesias ini? Ada nggak dia disebut mati, lalu 3 hari kemudian bangkit? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi pada kesimpulannya, yang mati ini adalah orang yang dikutuk Tuhan, sedangkan Yesus alaihi salam bukanlah orang yang dikutuk. Beliau manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Demikian. Ya, jawab nggak? Tidak ada murid yang menyaksikan penyaliban. Kenapa Begini, Anda yakin itu Yesus? Yesus itu bukan orang bodoh. Dia memilih 12 orang, ya. Dia sudah menetapkan 12 orang. Kalau memang ada Juma yang lebih pintar dari 12 murid, kenapa Yesus nggak ngomong? Woi, nanti di tahun 2000 ada si Juma lahir bilang gua nggak disalib. Yesus itu sudah menentukan 12 murid ini. Dan kalaupun muridnya lari ketakutan ketika Yesus disalib, itu kan Yesus yang nyuruh. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Biarkan 12 ini lari. Kenapa? Karena Yesus nggak mau 12 ini dibunuh. Karena ini adalah wakil yang akan mewakili dia di bumi. Dan di dalam Matius pasal 19 ayat 20 dikatakan, Petrus berkata, Tuhan, kami udah mengikut Engkau. Apakah upah kami? Yesus berkata, kamu yang 12 ini akan jadi hakim, bukan jadi terdakwa. Nanti yang menghakimi Bang Juma adalah Petrus, karena mereka kan duduk di atas tahta. Bang Juma duduk di mana? 24 tua itu hakim seluruh bumi itu, mewakili. Misalnya Bang Andi, apa aja Andi yang udah kamu ngomong di bumi? Yang menentukan lo nanti ke neraka apa enggak? Ini yang 24 tua ini. Makanya dikatakan. Bukan itu pertanyaan kan? Yesus disalib, murid-muridnya melarikan diri. Pertanyaannya, Yesus yang suruh lari. Pertanyaannya siapa yang mengetahui kalau itu Yesus, sedangkan nggak ada saksinya? Ada kan di situ ada Maria, ada Yohanes ada Yohanes di depan salib itu. Harus kabur semua kok. Enggak, yang kabur itu ada satu murid di depan salib dan Maria Magdalena. Kan perempuan-perempuan itu juga timnya Yesus. Tadi Yohanes 14:50 tadi apa? Matius 14:50. Semua murid melarikan diri. Yang nyuruh melarikan diri siapa? Yesus. Salah. Iya, betul. Supaya tidak dibunuh. Berarti tidak ada murid yang menyaksikan. Bukan tidak ada mau. Sekarang kejadian di Blok M. Lo kabur dari Blok M, emang lo langsung bisa ke Cina? Pasti lo juga kan sekitar situ juga ngeliat-liat dari jauh. Ngintip-ngintip dari jauh. Kita kan pakai logika dong. Kalau kejadian di Blok M, masa lo langsung lari? Banyuma terakhir, Banyuma. Melarikan diri tapi ngintip-ngintip dari jauh katanya, silakan. Iya kan di situ juga kan banyak Enggak, itu ada Ibu Yesus. Coba Romualdo saya yang jawab, Romualdo. mungkin Bang Zuma itu kelewatan, ada beberapa ayat sebenarnya yang menjelaskan ada muridnya Yeshua di situ. Ada. Contohnya Yohanan 19 ayat 26-27. Jadi dari 7 perkataan Yeshua di atas kayu salib, salah satunya itu menyerahkan si Maryam, maminya itu kepada si Yohanan. Jadi tolong dibaca aja Yohanan 19:26 sampai 27. Ada, Tetap ada saksi di situ. tetap ada saksi. Jadi gini, kalaupun murid-murid Yesus pernah merasa lemah, bukan enak sih. Kalaupun ada, ini namanya juga dialog ya kan, kecuali kita ngomongin arisan ibu-ibu. Kalaupun ada misalnya ada yang ketakutan, itu manusiawi. Semua manusia berdosa. Nabi pun jatuh dalam dosa, Daud berzina. Artinya kalaupun ada kekurangan, tetapi itu tidak membatalkan. Tapi kalau gitu kembali ke Banyuma dulu karena Bang Haji lagi nggak enak badan. Silakan Banyuma. Saya dengerin. Oke, silakan Banyuma ditanggapi lagi Banyuma. Iya, Artinya, baik. sebelum Bang Juma, 12 murid Iya, silakan. tidak bisa dipecat karena dia lari.
pecat kau, kata Yesus enggak gini. Tuhan, kami kemarin hari waktu kau disalib, kami mau melarikan diri ke Cina. Enggak ada pemecatan terhadap 12 murid itu. Artinya tetap 12 murid itu nanti yang menghakimi Bang Joma, selesai. Kalau sudah misalnya Bang Deddy kemarin dipilih jadi gubernur, udah semua lu jadi rakyat, jangan lu jadi gubernur pula. Nah itulah kalau seseorang diangkat Tuhan menjadi hakim, udah lu cuma terdakwa. Udah, biar Bang Joma menanggapi dulu, udah, juga. Belum dah, apa Dol? Iya, jadi yang pertama terkait dengan Petrus akan menghakimi saya gitu katanya ya. Tapi itu ditolak oleh Yesus. Karena dasar pijakan penghakiman Yesus itu nanti adalah semua ucapan Yesus yang pernah Yesus sampaikan kepada kaumnya. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataan itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Apa perkataan-perkataan Yesus? Apakah Yesus memerintahkan kita menjadi Kristen? Enggak. Sampai saya harus dihakimi. Suma, kenapa kau tidak jadi Kristen? Enggak ada kayak gitu. Kenapa kau tidak makan babi? Kenapa kau tidak masuk gereja? Kenapa kau bersunat? Kenapa kau tidak ibadah minggu? Enggak ada yang kayak gitu, enggak ada. Bahkan kalau berbicara tentang Yesus, di dalam Yohanes 16, kata Yesusnya, yang datang setelahku itu adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu memuliakan aku ketika ia datang. Nah sekarang yang memuliakan Yesus itu di antara kita siapa? Siapa yang mengimani Yesus itu dikutuk, mati dengan jalan kutuk? Siapa yang mengimani Yesus ditampar, diludahi, ditombang? Apakah itu semua adalah indikasi kemuliaan yang didatangkan oleh roh kebenaran? Kan tidak. Justru penolakan yang terjadi bahwa Yesus itu mengalami keadaan seperti yang diceritakan dan diinginkan oleh saudara Kristen, mohon maaf saya katakan, itu adalah pemikiran-pemikiran dan kehendak-kehendak iblis. Jadi, Bisa saya tanggapi? sabar, ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, intinya, ciri-cirinya apa? Memuliakan aku, bukan menghinakan aku, berkongko-kongko dengan orang-orang yang menghinakan aku, bukan, tapi memuliakan aku. Itu dulu. Kemudian yang kedua, terkait dengan saudara Aldo, Bang Aldo, Yohanes 19 nomor 26-27. Saya katakan penyaliban itu memang terjadi penyaliban itu. Memang terjadi. Nah sekarang, siapa yang menginginkan penyaliban? Saya katakan iblis. Berarti bukan hanya sekedar menyalibkan doang, tetapi iblis sudah merencanakan, merekayasa, mengatur siasat, sehingga sampai kepada endingnya yang ingin dituju apa? Orang-orang menyembah kepada korban yang tersalib ini. Maka yang keluar kemudian dari tanah, ya sudah Yesus bagi orang yang percaya. Tapi bagi orang yang tidak percaya bukan Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin saudara Aldo tahu, kapan kitab Yohanan ini dituliskan? Yesus mengajar usia 13 tahun, usia 12 tahun. Berarti tahun ke-12 Masehi sampai kepada tahun 33 Masehi. Yohanes ditulis berdasarkan informasi bapak-bapak gereja yang kita temukan kemudian ditulis antara tahun 90 sampai tahun 110. Artinya apa? Sudah ada keinginan kalau iblis berencana menyalib, maka yang menyusun ini juga terdampak kepada keinginan iblis. Coba dilihat di dalam Yohanes 21 nomor 24-25. Apakah Yohanes ini ditulis oleh murid Yesus? Bukan. Penulis buku Yohanes hanyalah orang-orang yang menyusun berita-berita berdasarkan dengan hasil penyelidikan dari saksi-saksi. Saksi-saksi memberikan informasi lalu dia susun. Jadilah sebuah kitab. Nah, bagaimana dengan iblis? Apakah selesai pekerjaannya? Enggak. Masih juga menggiring penulisnya untuk supaya mencuci orang-orang otaknya agar mereka kemudian menyembah kepada yang disebut Kristus tadi. Makanya endingnya yang tadi yang saya katakan, salib ini pemikiran Tuhan atau pemikiran iblis. Kalau salib pemikiran Tuhan, Anda benar. Tapi kalau salib pemikiran iblis, maka penulis-penulis dan apa yang terjadi setelahnya orang yang percaya itu semua adalah korban daripada iblis. Itu dulu, apakah salib pemikiran Tuhan? Kalau salib pemikiran Tuhan, nih coba batalkan dalil ini. Keluaran 23, nomor 7, nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Konon dalam doktrin gereja, Yesus mati untuk menyelamatkan orang yang bersalah. Mana yang betul ini? Doktrin gereja atau firman Tuhan katanya? Gugurkan dulu. Saya minta digugurkan dulu. Kalau mau dikatakan bahwa salib itu pemikiran Tuhan, gugurkan dulu. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Baru kalau sudah sepakat, baru kita selesai. Ternyata salib betul pemikiran Tuhan. Selama Tuhan melarang pembunuhan terhadap orang benar, belum lagi Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah.
Berarti penyaliban bagi Tuhan adalah kekejian, hal yang dibenci oleh Tuhan. Dengan kata lain, penyaliban bukan pemikiran Tuhan, tapi pemikiran iblis. Kalau itu pemikiran iblis, maka Yohanes 19 agar orang percaya bahwa yang disalib itu adalah Yesus, itu juga adalah rekayasa iblis. Demikian. Oke. Lalu, Bang. Terakhir Luga, habis Luga nanti dikembalikan ke Komal, Banyuma diskusi sama orang yang di Komal. Oke. Saya beri waktu 2 menit. Iya, gini. Tema yang dilemparkan Bang Juma ini sebenarnya saya nggak mau sentuh. Karena ini kan kerjanya sih di sini. Kalau temanya Yesus disalib apa enggak, itu merugikan orang Kristen. Karena dia punya ruang-ruang. Terus sebagai alat untuk menyesatkan. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saudara, maafkan. Lanjut, santai aja, anggap aja tidak ada sesuatu. Lanjut. Iya. Makanya saya nggak pernah mau debat-debat kayak gini. Tapi kalau saya mau debat dengan kuasa apa Yesus bikin mukjizat, pasti jawabnya pakai kuasa. Terhubung karena Bang Hajinya nggak enak badan, Ya. kita balik kanan di sini. Oke. Istirahatlah. Mungkin Guruda ada yang mau sampaikan sama Bang Haji? Iya, Abangku terima kasih udah menjamu teman-teman kita dari Kristen dan teman-teman API. Panjang umur, sehat terus. Sesuai dengan rencana kita, insya Allah akan berjalan dengan baik, lancar. Amin. Kasih Bang. Jaga kesehatan Abangku. Ya, Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bang Ali. Teman-teman sekalian, kalau dikatakan Yesus bermujizat